Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Faidi. Kali ini dalam rangka mengisi pertemuan pertama mata kuliah Historiografi Islam. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin, sehingga kita diberikan kemampuan untuk menjalani aktivitas keseharian kita, baik aktivitas bersama keluarga maupun dalam rangka mengikuti kuliah daring di era pandemi. Alhamdulillah, kebetulan pada semester ini saya juga dipercaya untuk mengampu mata kuliah Historiografi Islam. Dua kelas, kalau nggak salah antara kelas A dan kelas B. Mudah-mudahan saya secara pribadi berdoa agar saya diberikan kemampuan untuk menjadi mitra, ya, untuk menjadi mitra bagi teman-teman untuk bersama-sama belajar, untuk sama-sama berkelana dalam menelusuri berbagai macam karakter penulisan sejarah Islam, baik dari klasik maupun hingga kontemporer. Tentu ini menjadi mata kuliah yang sangat penting dipelajari, terutama untuk para teman-teman mahasiswa Sejarah Peradaban Islam IAIN Salatiga, untuk menunjang wawasan dan pengetahuan kita tentang pengetahuan sejarah Islam, wawasan sejarah Islam pada umumnya, dan pada khususnya tentang karakteristik daripada jenis-jenis dan bentuk-bentuk penulisan sejarah Islam itu sendiri. Di sini saya sudah siapkan silabus yang akan menuntun kita selama 1 semester ke depan untuk mempelajari berbagai macam bentuk historiografi Islam. Sebelum saya masuk pada beberapa materi inti, tentu terlebih dahulu saya akan menjelaskan ruang lingkup kajian historiografi Islam. Tentu ini akan memberikan manfaat bagi kita bagaimana seorang sejarawan itu menuliskan sejarah Islam tentunya. Jadi dalam mata kuliah historiografi Islam ini kita akan belajar bahwa setiap sejarawan atau setiap fase itu ada corak-corak yang berkarakter, ada corak-corak yang cukup spesifik dan juga yang mewarnai corak historiografi Islam itu sendiri. Tentu itu bisa ditelusuri dari berbagai macam hal, berbagai macam aspek yang melingkupi fase itu sendiri. Dan juga itu tergantung pada subjektivitas dan pengetahuan penulis sejarah itu sendiri. Artinya, dalam konteks ini, kalau kita belajar tentang historiografi Islam, pada hakikatnya kita belajar bagaimana caranya orang menulis dan kira-kira apa saja yang menyebabkan dia menulis sejarah Islam dalam bentuk tertentu. Misalnya, kita nanti akan berbicara historiografi Arab pra-Islam, ya. Di situ akan mengandung atau istilahnya akan kita temui corak-corak tertentu
yang tidak akan kita temukan atau sedikit mengurang pada atau sedikit terkikis pada beberapa fase selanjutnya. Jadi historiografi Islam itu mengajak kita untuk memahami buku sejarah itu sekaligus dengan konteks sosial politik, konteks intelektualitas yang berkembang saat itu, konteks ekonomi yang berkembang saat itu. Dan babakan historiografi Islam itu akan menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan, perubahan-perubahan dalam corak penulisan historiografi. Dan itulah yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Tentu ini akan memberikan bekal pemahaman pada kita bahwa setiap sejarawan itu pasti tidak akan pernah lepas dari subjektivitas. Subjektivitas ini dalam konteks yang lebih luas ya. Subjektivitas ini tidak hanya bertumpu pada keinginan atau kehendak atau overview atau pandangan dari penulis, tetapi lebih jauh itu subjektivitas kelompok dan subjektivitas konteks. Hal itulah yang kemudian secara komprehensif, secara saling menunjang satu sama lain akan membentuk karakteristik dalam sejarah penulisan sejarah Islam. Makanya nanti kita akan belajar beberapa, misalnya pada pertemuan kedua, nanti kita akan lebih memperdalami lagi apa itu historiografi Islam. Kita lebih baik secara teoritis maupun secara metodologis. Terus pada pertemuan ketiga kita akan berbicara tentang historiografi Arab pra-Islam, di mana tradisi jahiliyah, tradisi perang asobiyah, tradisi apa istilahnya itu, fanatisme, kesukuan, itu begitu dominan. Hal inilah yang kemudian turut serta mempengaruhi corak penulisan historiografi, corak penulisan sejarah Islam. Terus masuk pada pertemuan bentuk-bentuk dasar historiografi Islam, nanti kita akan pelajari juga 3 aliran penulisan sejarah Islam, isi dan tema-tema kajian sejarah Islam, perkembangan penulisan sejarah Islam klasik, sejarawan Islam pada perkembangan metode penulisan sejarah Islam, keragaman penulisan sejarah dalam Islam, orientalisme dan penulisan sejarah Islam modern, penulisan sejarah Islam di Mesir periode modern, terus perbandingan historiografi Barat dan Islam, dan penulisan sejarah Islam Indonesia. Tentu sebagaimana perspektif awal tadi, bahwa kita akan melihat di masing-masing daerah, di masing-masing fase, dan masing-masing sejarawan itu pasti memiliki titik tekan tertentu, pasti memiliki corak tertentu yang tidak bisa disamakan dengan corak-corak pada fase yang lain atau yang dihasilkan oleh orang lain. Misalnya nanti kita juga akan belajar, misalnya kalau kita ketika pada masa kenabian, terus masuk pada fase Khulafaur Rasyidin, dan lain sebagainya. Meskipun fanatisme kesukuan itu juga masih sangat dominan, tetapi yang bisa kita saksikan juga bagaimana di situ tradisi pewahyuan Al-Quran, tradisi periwayatan hadis, dan lain sebagainya, itu mempengaruhi terhadap bangunan baru dari historiografi Islam itu sendiri. Makanya kalau kita belajar sejarah Islam, sejatinya kita juga harus belajar tentang metodologi periwayatan hadis, metode takhrijul hadis, dan lain sebagainya, metode penyusunan mushaf Al-Quran, terus metode kodifikasi Al-Quran, dan lain sebagainya. Di mana metode kodifikasi dan penulisan hadis ini juga mempengaruhi penulisan sejarah Islam. Kalau misalnya kita ketahui dalam sejarah dalam metode hadis itu sanadnya harus nyambung misalnya.
Itu salah satu metode untuk mempertahankan objektivitas keaslian hadis itu sendiri, atau keaslian hadis itu sendiri. Dan ini juga berpengaruh terhadap penulisan sejarah Islam. Misalnya, sebut saja misalnya kita jumpai pada metode yang digunakan oleh At-Tabari, di mana misalnya dia lebih banyak menggunakan metode an, diriwayatkan oleh siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa. Jadi ketersambungan sanad itu menjadi tolak ukur yang paling dominan pada fase ini. Begitu juga nanti pada fase-fase selanjutnya. Bukan hanya konteks ruang, itu konteks waktu juga. Selain konteks ruang, nanti kita akan mempelajari bagaimana kemudian sejarah Islam di Madinah yang dihasilkan oleh para penulis dari kota Madinah, terus sejarah Islam yang ditulis oleh masyarakat Muslim di Irak, itu juga memiliki karakter yang berbeda, karena kultur, konteks, dan dinamika pengetahuan, dinamika sosial politik, itu juga memberikan tekanan, memberikan intervensi terhadap penulisan sejarah Islam itu sendiri. Bahkan pada fase tertentu di mana para penulis sejarah itu juga lebih dekat dengan kerajaan, pada saat itulah kemudian sejarah itu lebih pada ditekankan pada sejarah kejayaan, dinasti-dinasti misalnya dan lain sebagainya. Terus setelah itu nanti kita akan secara periodik itu kita telusuri bagaimana perkembangan babakan-babakan dalam setiap babakan penulisan historiografi Islam itu sendiri. Terus selain itu kita akan juga belajar tentang selain menelusuri tentang corak perkembangan historiografi, kita juga akan menelusuri tentang perkembangan metode penulisan sejarah dalam Islam. Bahkan nanti kita akan juga mempelajari bagaimana sih corak mendasar yang membedakan antara sejarah Islam versi Orientalisme atau sejarah Islam murni. Ya. Sejarah Islam ketika sudah didominasi oleh kepentingan Barat, bukan didominasi kepentingan ya. Artinya ketika sudah masuk pengaruh Barat, bagaimana kemudian kita telusuri perkembangan penulisan sejarah Islam. Dan ini tentu akan sangat memberikan wawasan yang luas kepada kita sebagai mahasiswa sejarah peradaban Islam tentunya, dan masyarakat Muslim pada umumnya. Jadi mempelajari metodologi, terus riwayat penulisan sejarah Islam itu sendiri, coraknya semacam apa, metodologinya semacam apa, nanti ini akan memberikan landasan historis atau landasan metodologis bagi kita untuk menjadi sejarawan selanjutnya yang mampu merekonstruksi sejarah dengan instrumen atau metode atau teori penelitian yang lebih komprehensif. Jadi berbagai pendekatan itu kita ramu, kemudian kita terapkan dalam satu rekonstruksi sejarah Islam yang baru berdasarkan pendekatan multiperspektif atau multidimensional, multidisipliner. Jadi misalnya nanti karena di Indonesia misalnya, di Indonesia itu penulisan sejarah Islam itu juga sudah berbeda ketika memasuki fase modern. Ya. Sebelum datangnya masyarakat kolonial, sejarah Islam di Indonesia itu banyak dituliskan dalam bentuk naskah-naskah klasik atau yang disebut babat. Dulu, dan ini masih banyak yang tersisa di kalangan masyarakat kita. Dulu saya masih ingat betul ketika misalnya
pada masa kecil saya, kalau nggak salah kelas masih MI, saya ingat betul betapa orang-orang kampung di desa saya itu begitu antusias untuk menjual kitab-kitab kuno kepada para tengkulak di desa kami yang berani membayar eh, dengan harga yang cukup tinggi pada waktu itu. Jadi satu naskah bisa dihargai 150.000 pada waktu itu. Bayangkan saat itu kalau nggak salah pada tahun 90, eh, antara tahun 91 sampai tahun ya 2000-an, bagaimana duit 150.000 itu bisa dikatakan cukup mahal bagi orang kampung. Dan kepentingan pragmatis semacam ini, kepentingan materi semacam ini kemudian yang membuat naskah-naskah klasik ini hilang dari pegangan masyarakat muslim. Dan saya tidak tahu naskah-naskah itu dijual kemana. Dan mudah-mudahan saya juga berharap itu termasuk bahwa naskah-naskah yang pernah dibeli dari masyarakat muslim itu saya harap ditampung oleh pemerintah, entah itu kolektor masyarakat Indonesia sendiri, dan saya berharap itu tidak melayang ke negara-negara seberang, sehingga hal itu masih bisa kita temukan pada generasi sekarang maupun generasi-generasi selanjutnya. Jadi historiografi awal Islam di Indonesia sebelum datangnya kolonialisme, sebelum ada sebelum Belanda datang ke Indonesia, itu banyak dituliskan dalam bentuk babat. Dan tentu ketika kolonialisme mulai menginjakkan kaki di Indonesia, kemudian sistem penulisan semacam ini mulai dibabat habis. Bahkan kalau Ahmad Baso membahasakannya itu bahwa penjajahan terhadap sejarah Islam di Indonesia itu kemudian dimulai dari situ. Bahwa peran masyarakat muslim dengan rekam historis, rekam sejarah yang ada di babat itu kemudian dibabat habis dengan metodenya yang mengatakan bahwa naskah-naskah klasik itu banyak mengandung mitos. Itu tidak bisa dijadikan sumber sejarah dengan datangnya perspektif baru. Tetapi kemudian seperti yang saya sampaikan pada materi pengantar kajian naskah Nusantara, ini kemudian menjadi kekecewaan terhadap perspektif sejarah yang dibawa oleh masyarakat modernis, yang dibawa oleh kaum kolonialis ini, kemudian memunculkan kekecewaan, memunculkan letupan yang baru, terutama yang sangat kekinian, yang lahir pada beberapa dekade ini, munculnya spirit penulisan kembali sejarah Islam yang berbasis pada naskah-naskah klasik atau naskah-naskah babat. Tentu andalan utamanya dalam metodologi ini seperti misalnya yang ditawarkan Ahmad Baso dan Agus Sunyoto, yaitu metode istilahnya metode perbandingan antara naskah dengan naskah yang lain. Misalnya pelacakan, benarkah ini bisa dikatakan sebagai realitas historis, minimal setidaknya itu terlacak dari berbagai sumber naskah-naskah yang sezaman misalnya, dan lain sebagainya. Banyak hal yang digunakan. Nah, ini tentu selama 1 semester ke depan kita akan belajar berbagai macam corak penulisan semacam ini. Jadi historiografi kalau secara bahasa itu kan histori atau grafi penggambaran sejarah. Artinya penggambaran sejarah itu disebut penulisan sejarah. Makanya kajian historiografi itu lebih pada tulisan-tulisan sejarah. Dimana kalau teman-teman sudah pernah belajar pengantar ilmu sejarah, di situ dikatakan bahwa sejarah itu terbagi dua.
yaitu secara subjektif dan secara objektif. Sejarah objektif hampir sebagian besar itu tidak bisa kita temukan lagi karena Karena itu terjadi sudah di masa lalu. Terus kalau sejarah subjektif adalah sejarah yang sudah direkonstruksi ulang atau sejarah rekonstruktif. Sejarah yang sudah dituliskan oleh sejarawan itu sejarah subjektif. Jadi sebagian besar kita itu selama ini belajar sejarah subjektif atau sejarah yang dituliskan. Bahkan dalam konteks historiografi Islam ini kita juga belajar bagaimana sejarah perkembangan sejarah subjektif itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai materi pengantar. Mudah-mudahan perkuliahan kita lancar dan selama 1 semester ke depan, dan juga tidak lupa mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa menikmati hari-hari yang akan datang, masih bisa menikmati aktivitas, dan masih bisa menikmati perkuliahan daring selama 1 semester ke depan. Dan mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga kita bisa dipertemukan kembali di ruang-ruang kelas yang penuh kehangatan, di ruang-ruang kelas yang penuh canda tawa, di ruang-ruang kelas yang bisa kita yang memungkinkan kita untuk bisa saling bersilaturahim satu sama lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, mohon maaf sebelum saya tutup, perlu disampaikan juga bahwa sistem perkuliahan daring di semua kelas saya itu kami terapkan sistem mandiri semi terkendali. Artinya sebagian besar saya akan mengajak teman-teman untuk belajar secara mandiri di rumah, dan juga dengan sistem terkendali kadang saya juga nge-share berbentuk penugasan dan lain sebagainya. Mungkin untuk beberapa pertemuan pertama yang berbicara tentang kajian-kajian teoritis, mungkin saya akan lebih banyak nge-share melalui konten YouTube. Jadi nanti teman-teman silahkan absen nama, NIM, dan juga sekaligus komentar pendek, komentar singkat tentang pemahaman teman-teman tentang materi yang saya sampaikan dalam setiap minggunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.